Anda sudah tahu belum siapa dalang dibalik penonaktifkan BPJS PBI? Simak ini. Sekarang ada instruksi Presiden melalui Kementerian Sosial untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan yang desil 6-10. Kebetulan Denpasar itu kena sebanyak 24.401 jiwa. Sekarang sudah tahu kan presiden kita seperti apa? Presiden yang pidatonya cetar membahana, rela mati demi rakyat Indonesia. Ternyata inilah aslinya seperti ini. Benar-benar dia tidak cinta kepada rakyat Indonesia. Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. kemudian kita akan kasih makan siang, kemudian Presiden memerintahkan untuk menonaktifkan BPJS PBI. Ini bukan gosip. Coba disimak. Memang sekarang ada instruksi Presiden melalui Kementerian Sosial untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan yang desil 6-10. Kebetulan Denpasar itu kena sebanyak 24.401 jiwa. Kalian bisa bayangkan bagaimana nasib orang-orang yang selama ini menggunakan BPJS PBI-nya untuk berobat. Kalaupun memang harus dirubah menjadi BPJS Mandiri, harusnya ada aba-aba, ada instruksi untuk segera merubah. Jangan mengambil keputusan sepihak untuk menonaktifkan secara tiba-tiba. Dampaknya apa? Banyak pasien yang gagal berobat. Yang paling kasihan adalah pasien-pasien yang harus cuci darah. Kalau harus menunggu mengembalikan untuk aktifnya kartu BPJS-nya, itu butuh waktu. Sedangkan beberapa pasien butuh 2 kali dalam seminggu untuk cuci darah. Bisa bayangin nggak gimana nasib mereka? Jadi kadang kita makin nggak ngerti dengan kebijakan yang ada di negeri ini ya. Maksud dan tujuannya apa menonaktifkan BPJS secara tiba-tiba tanpa ada aba-aba? Parah sih, parah. Ini sakit jiwa sih. Ratusan pasien cuci darah hari ini hidupnya dibunuh oleh negara. BPJS PBI mereka mendadak dicabut tanpa peringatan dan tanpa rasa bersalah. Bahkan sampai ada yang terapinya diputus di tengah sesi. Bayangin, hidup seseorang dibunuh oleh negara yang katanya cinta dengan rakyatnya. Lucu ya? Katanya negara hadir, tapi di saat rakyatnya butuh berobat, negara justru jadi yang mendadak sakit. Tapi di saat yang sama, justru negara bela-belain bayar iuran 17 triliun untuk join Board of Peace. Setiap kampanye 5 tahunan, kita selalu dihipnotis dengan mantra yang sama. Kesehatan, kemiskinan, pendidikan, 3 hal yang katanya selalu jadi fokus utama untuk rakyatnya. Tapi begitu kepilih, justru 3 hal itu yang paling diabaikan dan tidak diprioritaskan. Saat ini kesehatan hanya jadi komoditas, pendidikan jadi ladang bisnis dengan MBG-nya, sedangkan kemiskinan hanya dijadiin data tanpa diperdulikan. Bahkan pemimpinnya bangga melihat rakyatnya cuma bisa makan nasi sama garam. Rakyat selalu jadi korban. Padahal hak hidup rakyat itu seharusnya ditanggung oleh negara, difasilitasi yang terbaik dan gratis. Bukan disuruh bayar iuran kesehatan per bulan dengan dalih sistem gotong royong. Kalau hari ini rakyat mati karena nggak mampu berobat, yang sakit bukan cuma sistemnya, tapi juga yang sakit hati nurani penguasanya, sakit jiwa. Penonaktifan 11 juta pemakai BPJS PBI atas dasar pemutahiran data oleh Kemensos ini bikin gaduh. Menteri Keuangan Purbaya bereaksi pada saat rapat dengan DPR. Dia bilang ini konyol. Kenapa? Karena dia merasa uang yang dikeluarkan tetap sama, dia dirugikan karena citra pemerintah jadi jelek gara-gara ini. Gus Ipul, Menteri Sosial pun melakukan konferensi pers untuk mengingatkan rumah sakit agar menerima, tidak menolak pasien yang dalam keadaan kronis meskipun BPJS-nya tidak aktif. Artinya ini soal komunikasi pemerintah, pejabat kita yang jelek. Harusnya data ini validkan dulu. Kalau 11 juta ini data sudah valid, sosialisasikan dong ke masyarakat untuk mengecek apakah BPJS mereka masih aktif atau tidak. Jangan sampai mereka datang ke rumah sakit, lalu rumah sakitnya menolak karena BPJS merekanya tidak aktif. Karena kita tahu pengguna BPJS PBI ini terkadang kan
adalah oknum-oknum rumah sakit misalnya yang pelayanannya kan juga memang kurang kepada penerima BPJS PBI ini. Apalagi dengan adanya nonaktif. Biasakan, jadi jangan sampai selalu bikin kegaduhan karena kebijakannya belum matang. Swastiastu pada warga Denpasar yang kami hormati, memang sekarang ada instruksi Presiden melalui Kementerian Sosial untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan yang desil 6-10. Kebetulan Denpasar itu kena sebanyak 24.401 jiwa. Karena kami melihat, walaupun itu instruksi Presiden, kami melihat di Perpresnya, itu kan kami punya tanggung jawab juga melindungi jaminan sosial kepada masyarakatnya. Nah, untuk itulah kami di Kota Denpasar mengambil keputusan membiayai warga yang dinonaktifkan oleh pusat itu. Nah, memang itu kebutuhan biayanya sekitar 9 miliar 72. Nah, sekarang kami sebenarnya sudah punya cadangan terhadap 113.000 jiwa warga Kota Denpasar yang kami cadangkan. Nah, jadi 24.000 ini sudah bisalah terpenuhi. Jadi sekarang besok kami akan koordinasi dengan BPJS berdasarkan rapat hari ini bahwa semua warga Kota Denpasar yang dinonaktifkan itu sebanyak 24.000 kita aktifkan. Jadi warga Kota Denpasar tetap akan mendapat pelayanan BPJS Kesehatan. Itu dari kami. Ada tambahan lagi nggak Pak dari kan 24 Nah, itu sudah ada sebelumnya, ada yang perlu lagi untuk itu kan tetap terus karena setiap bulan kita melakukan update. Ini juga keterkaitannya dengan BPK-nya. Karena di satu sisi kita menganggaplah 24.000 yang kita aktifkan. Belum tentu juga 24.000 itu semua memang layak untuk diaktifkan. Kalau kita verifikasi misalkan bisa jadi dia sudah misalkan udah PNS yang mumpuni kan gitu. Tapi bagi kami aktifkan dulu karena apa? Pengalaman kemarin ada malam-malam orang menelpon Bu Kades dia mau cuci darah. Setelah dia datang ke rumah sakit ternyata dia diblok. Karena yang menonaktifkan pusat. Jadinya kami bilang kami jamin itu diaktifkan. Nah kalau kami sampai terus begitu kan capek juga, kasihan juga masyarakatnya. Sekarang kita aktifkan dulu semua, nanti baru kita verifikasi mana yang benar-benar tidak layak, kita ya tentu kita kurangi agar nanti kita tidak kena audit BPK-nya. Itu intinya. Perlu pendaftaran lagi ya Pak ya? Ya enggak. Kita tidak daftarkan mulai besok. Kita ke BPJS, kita aktifkan lagi. Jika masyarakat, begitu dia ke rumah sakit, warga Kota Denpasar dapat yang 24.000 ini dapat pelayanan BPJS. Ada berapa datanya yang cuci darah di Kota Denpasar itu? Kalau detailnya kan, mohon maaf, karena itu kan dia cuci darahnya tidak hanya di Wangaya, ada juga di Sangla. Dan kita juga orang cuci darah itu, kita tidak bisa prediksi, bisa di mendadak dia cuci darah. Kami memang dari data itu kami tidak punya. Tapi prinsip warga Kota Denpasar yang hilang haknya ini kita sudah aktifkan. Itu aja. Kami sudah cadangkan di Denpasar ini karena kan takut ada yang mendaftar baru. Ada 113.000 jiwa warga Kota Denpasar yang kami cadangkan. Siapa tahu yang belum punya kan ini bisa daftarkan gitu. Nah sekarang 24.000 kami masih aman lah untuk itu. selain dari pusat PBI memang dari pusat aja atau dari pusat memang terhadap seluruh kabupaten kota di Indonesia yang kena desil 610 itu dicoret dinonaktifkan.